tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Detik ini pun mereka tidak bisa membuktikan bahwa Dr. Detektif menerima uang 20M. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Hah? Tidak begitu. Target sasaran dari perlawanan Dr. Reza itu ada 3. Tokoh utama itu ya 3 orang ini ya, khususnya yang sang DRS ini dan sang artis ya. Karena mereka berdua lah yang sibuk membuli, yang menggiring opini, memancing amarah masyarakat ya, yang ujung-ujungnya kedua oknum ini yang mencoba melakukan permintaan sejumlah uang. Kalau yang NM ini kan sudah ada dana yang berpindah. Kalau yang S ini kan baru upaya, belum ada dana yang berpindah. Nah, kalau yang ketiga ini, Dr. O ini berfungsi sebagai penghubung. Jadi setelah kedua ini membuli-buli, menghujat-hujat begitu ya, kemudian oknum ini sebagai penghubung ya, menghubungi Dr. Reza. Karena 2 orang ini nggak kenal Dr. Reza. Yang kenal Dr. Reza itu ya yang ini, penghubung ini. Seperti itu. Nah, penghubung inilah yang mencoba menghubungi Dr. Reza supaya Dr. Reza mengkontak NM dan Dr. S untuk upaya perdamaian. Kemudian Dr. Reza ini diberikan nomor kontak dari asisten sang artis. Sang artis ini minta segini guys, gitu, ya 5M. Kemudian dibayar 2 kali, yang 2M ini ditransfer untuk cicilan rumah ya dari sang artis ini, yang 2 ini diambil tunai oleh sang asisten, seperti itu ya. Jadi sang asisten ini guys hanya pesuruh yang disuruh mengambil dana tunai begitu. Nah kan kurang 1M ya, karena tadi mintanya 5M, ini kan kurang 1M. Karena itulah sang artis ini terus berteriak-teriak ya, terus membuli karena menuntut yang 1M ini. Itulah kenapa sang artis ini walaupun sudah terima 4M, sang artis ini masih berkoar-koar karena masih ada 1M yang belum dibayar. Jadi sasarannya ya bertiga ini ya. Di sisi lain, saya sangat setuju dengan sang artis ya. Dalam hal ini, kamu jangan mau ditumbalkan sendiri. Karena menurut saya, oknum yang paling berbahaya dalam kasus ini adalah oknum yang bertopeng. Kenapa? Karena dia seorang dokter. Dia menggunakan ilmunya untuk membohongi masyarakat dengan uji laboratorium yang fiktif dan manipulatif, membodohi masyarakat, memprovokasi masyarakat, kemudian memancing amarah masyarakat yang digunakan untuk mengintimidasi dan meminta sejumlah uang. Ini sangat berbahaya kalau seorang yang punya ilmu tapi menggunakan ilmunya bukan untuk kebaikan, malah untuk kebatilan. Ini sangat berbahaya. Oknum sang penghubung juga sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia juga seorang dokter. Bagaimana seorang dokter punya pikiran kriminal, apalagi yang dikriminalisasi itu sejawatnya sendiri. Kan kita ketika lulus sebagai seorang dokter, kami itu disumpah, di mana seorang dokter harus memperlakukan sejawatnya sebagai saudara. Jadi bagaimana seorang saudara bisa bersekutu untuk memeras saudara? Itu yang membuat Dr. Janet ini sangat kaget dan syok ketika mendengar cerita Dr. Reza. Kalau sang artis ini, kan dia cuma taunya cuan. Apa yang menghasilkan duit. Dia nggak peduli dengan ilmu-ilmu kedokteran. Dia hanya berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang dengan cara mudah. Nggak peduli uang halal ataupun uang haram. Jadi saya juga bingung nih para penggemar ini. Kenapa kalian begitu membela aksi-aksi tindak pidana kriminal yaitu pemerasan. Benar-benar jelas kan dari NM bahwa si dokter tersebut ingin menjebak yang namanya dokter detektif. Makanya kan dari awal gue udah bilang ya, buktikan kalau memang dokter detektif menerima uang 20M. Tapi nyatanya tidak ada sayang. Sampai sekarang, detik ini pun mereka tidak bisa membuktikan bahwa dokter detektif menerima uang 20M. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Hah? Jejak digital itu tercatat ya, bagaimana sang oknum bertopeng ini mem-WA suami Dr. Reza ini untuk mengajak pertemuan dengan pesan jangan ajak istrimu. Itu ada di pesan WhatsApp. Jadi menjebaknya yang mana? Karena yang ingin bertemu itu sang oknum bertopeng.
Bahkan ketika suami Dokter Resa ini sampai ke tempat prakteknya, suami Dokter Resa itu sempat digeledah guys, dipastikan supaya tidak membawa handphone. Kemudian diajaklah ke sebuah kafe yang mungkin dekat situ ya, memilih tempat ujung, disitulah ada percakapan permintaan sejumlah uang. Dan kejadian itu maupun percakapan itu direkam oleh CCTV. Jadi menjebaknya di mana guys? Memang belum ya, Dokter Resa belum membayar dokter detektif itu senilai yang diminta. Kenapa? Ya tentunya syok lah ya, uang sejumlah itu memangnya tinggal gunting kertas koran. Seperti itu ya. Dokter Resa ya cuma bisa menangis seperti yang diceritakan oleh sang suami begitu ya. Dan untungnya awal Desember Dokter Resa bertemu dengan Dokter Jen. Dan Dokter Janet berhasil meyakinkan Dokter Resa dan suaminya untuk lapor polisi. Kalau enggak, mungkin dana segitu bisa dicicil sama Dokter Resa, ya, karena oknum bertopeng ini sangat pandai bersandiwara, membawa nama-nama besar seperti Presiden Prabowo, ya, Kapolri, anggota DPR RI, dan sebagainya dan sebagainya. Dikatakan di situ anggota DPR RI yang minta dan sebagainya. Jadi kalau asisten dokter ini dengan lantangnya mengatakan nggak ada bukti, begitu. Ya nanti biarlah dibuktikan di pengadilan. Apakah upaya, sekali lagi, apakah upaya pemerasan itu suatu tindak kriminal atau bukan? Kalau menurut netizen sendiri gimana sih? Apakah upaya pemerasan itu bisa dikategorikan sebagai tindak kriminal atau belum, saya nggak tahu. Karena Dr. Janet bukan seorang ahli hukum. Ya, coba bantu jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya kedua, apakah dokter ini sudah layak untuk dimasukkan sebagai tersangka? Coba jawab di kolom komentar. Dan ini adalah suatu pengalaman yang sangat berharga buat kita semua. Yang pertama, hati-hati memilih teman. Yang kedua, hati-hati kepada siapa kita menceritakan permasalahan kita dan meminta pendapat. Teman yang baik tidak akan menjerumuskan kita pada satu maraton. Dan yang ketiga, jangan serakah, jangan ingin cepat-cepat kaya dengan melakukan tindak kriminal. Karena cepat atau lambat, semua tindak kriminal kita pasti akan mendapatkan hukuman. Demikian dari saya, salam santun dari Dr. Jenna.